أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ووصل إلى روح مصنف مؤلف كتاب سلام التوفيق الإمام العليم العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي اليمني الشافعي الأشعري رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا في المعهد Tebu Ireng Jombang أجمعين وإلى أرواح مشايخنا في المعهد Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang أجمعين وجميع أصولهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وأهل سلسلتهم ومريدهم ومحبهم وجمعيتهم والآخذين منهم رضي الله عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفره الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ببركة مجلس علmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa
billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Sulamut Taufik setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar, Indro, Kepomas, Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan dan menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, mari kita niat ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan niat iktikaf fi hadzal masjid dan niat menunggu sholat isya berjamaah. Karena kita duduk di majelis ini itu mendapatkan banyak keutamaan, dan jangan, kata guru saya, jangan dilewatkan ketika sampai hadir di majelis ilmu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa di dalam majelis ilmu salah satu tempat mustajabah dan diamini oleh malaikat-malaikatnya Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan tentang bab min ma'asil lisan, halaman 46 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil lisani, lan setengah saking piro-piro maksiatnya lesan. Wal khidbatu, dan melamar ala khidbati akhihi, kepada perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya. Jadi yang termasuk maksiat dan berdosa besar, hukumnya haram, adalah melamar seorang perempuan yang jelas-jelas telah dilamar oleh orang lain. Tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan. Kalau belum ada tentang soreh kejelasan bahwa perempuan itu dibatalkan lamarannya atau batal lamarannya, maka tidak boleh. Tapi kalau jelas batal, boleh. Yang kedua, si pelamar atau laki-lakinya atau wali dari perempuan yang dilamar mengizinkan kepada orang lain untuk melamar, boleh. Contoh misalnya ada dua orang sahabat yang mencintai satu perempuan. Si A ini sudah melamar perempuan ini. Anda melamar perempuan tersebut, saya membatalkan lamaran saya, boleh. Para hadirin rahimakumullah, di dalam madzhab Syafi'i ya, yang ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Damaskus di Nawasuriah, dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftiyin, dan juga wonten dan kitab beliau juga yang tidak boleh, dilarang tegas perempuan yang sudah dilamar orang lain dilamar orang lain, tidak boleh. Apalagi dengan ancaman, awas lek kon gak batal lo lamaranmu tak bunuh sampean. Wah, double niki dosoi maksiate. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab Imam Nawawi itu mendasarkan dalil yang sahih, hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah, riwayat dari Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nasebur Iran.
Napa dawuh Kanjeng Nabi, la yahtubur rajulu, tidak boleh melamar seorang laki-laki ala khitbati akhihi, kepada perempuan yang sudah dilamar saudaranya. Maksudnya dilamar saudara muslim. Wala yasumu ala saumi akhihi, dan dilarang apa? Menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Jadi dua yang tidak boleh, Pak. Wala yakhtubu, dilarang, tidak boleh. Satu, melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Yang kedua, menawar barang yang sudah jadi, ya, kemudian ditawar orang lain. Maka hukumnya haram ketika panjenengan sudah deal harga sesuatu produk, kemudian ada yang menawar lebih tinggi darinya, kemudian saya membatalkan yang pertama, maka haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya banyak pertanyaan, apa uang uripe apa penghasilannya wis cukup, uripe wis cukup, tetapi selalu ada sesuatu yang mengganggu dalam hidupnya. Barangkali kata Imam Ghazali, ada keberkahan yang hilang dari dirinya. Banyak, Pak, jalan-jalan hilangnya keberkahan hidup banyak sekali. Kita tidak merasa. Salah satunya adalah panjenengan menawar sesuatu yang sudah menjadi deal jelas dari kedua pihak, sampai tawar lebih tinggi, dan itu tidak boleh. Selama belum deal boleh. Para hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah rahimahumullah niki juga menambahkan dalil hadis riwayat sahih dari Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi, Uzbekistan. Itu jalan menuju Masjid Tanaim. Jadi jenengan kalau misalnya dari Tanaim akan melewati makam, redaksinya oleh Imam Bukhari ditambah oleh Imam An-Nasai rahimahumullah, nopo tidak boleh melamar perempuan yang telah dilamar orang lain, ditambah dengan redaksi hadis hatta yata'rukal khatib qablahu, sehingga sampai pelamar itu meninggalkannya sebelumnya. Artinya ada perempuan dilamar dan jelas-jelas pelamarnya meninggalkannya, membatalkannya, maka boleh dilamar. Atau ya'dzana lahu, mengizinkan kepada orang lain untuk melamar perempuan tersebut. Jadi ini yang diperbolehkan para ulama sesuai dengan hadis kanjeng Nabi. Para hadirin rahimakumullah, biasanya dalam satu hadis nggih, niku para ulama berbeda pendapat untuk mentakwil redaksi hadis, menafsiri teks hadis. Contoh, hadis ini ada kalimat wala yakhtubu, wala yakhtubu, dan dilarang melamar orang lain yang sudah dilamar orang lain. Wala yakhtubu, jangan meminang, jangan melamar. Kalimat Allah lah ini wala yakhtubu, ulama beda pendapat. Sehingga kalau ada ustadz atau orang-orang yang mengklaim dirinya ahli sunnah dan mengatakan satu-satunya yang paham hadis dan paling benar tafsir hadisnya, salah besar. Sebab ulama sekelas Imam Nawawi, ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ibnu Qudamah dan lain sebagainya itu beda pendapat tentang redaksi dari hadis. Jangan dibohongi, nggih. Misal di YouTube ahli sunnah hadisnya begini, harus begini, ini yang paling benar menurut Nabi, itu yang salah. Mengapa salah? Tidak boleh mengklaim kebenaran maksud hadis atas nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kembali ke ulama hadis untuk memahami hadis tersebut. Nggih. Kula bulan baleni ana moto kembalilah ke Al-Qur'an dan hadis. Kita jawab, kita tidak pernah meninggalkan Quran hadis. Tidak usah kembali, tidak pernah meninggalkan. Tetapi kami memahami Al-Quran dan hadis kepada ulama-ulama ahli hadis dan ahli Quran agar sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing bener. Balikna ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian kalimat walayah tubuh, jangan melamar. Niki para ulama beda pendapat. Sing jelas para ulama hadis, para ulama fikih, ulama mazhab niku sepakat walayah tubuh makruh ketika melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Tetapi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mazhab itu mengatakan bahwa hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Makanya lek ngelamar kanggo anake, nggih nyun sewu Pak nggih Bu, lek ngelamar wong wedok kanggo anake, sampean takon, wis dilamar wong apa durung orang lain. Nggih. Nah, wal hadir rahimakumullah, nggih. Mengapa dilarang melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain? Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak, dalam kitab sunannya beliau mengatakan sedimasuk walayah tubuh, larangan Kanjeng Nabi melamar perempuan yang dilamar orang lain itu menyebabkan al-fasah, kerusakan, menyebabkan mafsadah, kerusakan, menyebabkan ketidakabsahan terhadap suatu lamaran. Nah, tetapi menurut ulama yang lain tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakabsahan, tetapi bisa menimbulkan hubungan antar manusia, ya, sesama muslim. Para hadirin rahimakumullah, di dalam mazhab Maliki ngeten, lek ana wong wedok dilamar karo wong lanang tetapi wong lanang iki mau fasik. Salah satu tanda fasik ya, adalah laki-laki yang tidak sholat. Bu, Pak, melamar laki-laki yang diterima anak sampean delok calon laki-lakinya itu sholat apa tidak? Paham nggih? Sholat apa tidak? Kalau termasuk dia golongan laki-laki yang tidak pernah sholat atau jarang-jarang sholat yang disengaja, maka fasik. Menurut Imam Maliki, jika ada laki-laki fasik yang melamar perempuan solihah, maka boleh dibatalkan. Menurut Imam Maliki, fasik. Jadi ukuran yang diambil oleh kita adalah salah satunya calon mantu sampean yang laki-laki, ya, atau yang perempuan, sampean lihat salah satunya adalah apakah dia termasuk orang-orang ahli sholat atau tidak sholat. Ini adalah peringatan dari para ulama-ulama dahulu. Didelok sadurunge dilamar, didelok latar belakangnya, didelok apane, ini kan niki penting Pak, niki penting ya. Para hadirin rahimakumullah, di dalam perbedaan hukum yang jelas kita sebagai pengikut dari mazhab Syafi'i, di dalam kitab Sulamut Taufik
salah satu kitab fikih dari mazhab Syafi'i, dan juga kitab-kitab Syafi'i yang lain itu mengatakan bahwa termasuk perbuatan maksiat dan berdosa besar, bahkan hukumnya haram, seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Tidak boleh. Berarti ngeten Pak, lek ana wong lanang seneng wong wedok, kemudian wong wedok niki sudah dilamar orang lain, cinta sampean tertolak, cinta sampean enggak tersampaikan, ingat tidak memaksakan kehendak termasuk sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampean mendapat pahala dari sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golek liyane, ngoten nggih? Golek liyane. Aku ditolak, cintaku ditolak, lamaranku ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak. Oh. Eling dawuh Kanjeng Nabi, nggih. Oh, lek ternyata melamar perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain tidak boleh. Maka saya menghormati perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampean mendapat pahala kesunahan. Ndak usah patah hati. Ya, ono dalile. Ono dalile. Golek liyane nggih, enggak usah dipaksa, enggak usah dipaksa. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Salah satu ulama kita, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan dan juga menukil, mengadopsi, mengambil pendapat dari Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi Al-Busti Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1998 Masehi di Afghanistan. Napa dawuhe Ibnu Hajar Al-Asqalani, napa dawuhe Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i? Dawuh beliau mewakili ulama mazhab Syafi'i, nggih, mengatakan bahwa tegas mayoritas ulama ahli fikih melarang keras dan hukumnya haram melamar perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Tegas di dalam mazhab Syafi'i, tegas. Makane wong lanang lek duwe ilmu beda karo wong lanang gak duwe ilmu. Seneng ambek wong wedok pun itu dalam ruang lingkup keilmuan. Cinta ditolak ya wis, wala yahtubu ya ala khidbati akhihi, eling dawuh Kanjeng Nabi niku Pak. Ndak usah balen nang Gusti Allah. Ya Allah, kalau memang jodohku dekatkan ya Allah. Kalau memang bukan jodohku dan tidak baik untuk kehidupanku, duniaku, kuburku, akhiratku, maka jauhkanlah ya Allah. Tetapi kalau perempuan itu bisa menambah keberkahan hidupku, keberkahan anak-anakku, keberkahan duniaku, keberkahan akhiratku, maka dekatkan ya Allah, jodohkan kami. Nuwun nang Gusti Allah. Penting Pak ndonga niku, nggih. Sing jomblo niki, sing duwe pacar, ndonga ngoten. Ndonga, ngangkat tangan ya Allah, lek pacarku ki sae kangge kula, kangge agama kula, kangge dunya kula, kangge akhirat kula, maka dekatkan ya Allah. Jadikan kami jodoh. Tetapi kalau perempuan itu pacarku ya Allah, itu malah merugikan duniaku, merugikan agamaku, akhiratku, maka jauhkan ya Allah, dan pilihkan aku jodoh yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Ngoten Pak, gak menurut kita.
Ya Allah, aku njaluk menurutku ya Allah, ya wedok sing ayu karepmu dhewe. Jadi kita minta ke Allah jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah, mengapa ini dilarang? Imam Nawawi dawuh dan kitab Syarah Sahih Muslim, sebab lek ana wong lanang ngelamar wong wedok sing wis dilamar wong liya, itu bisa menghancurkan etika, bisa menghancurkan etika dan bisa menghilangkan hak-hak orang lain. Tidak boleh menghilangkan hak orang lain, ya. Bukan kemudian membatalkan akad, tidak ada hubungannya. Lamaran ambil akad nikah tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya, ya. Tetapi misalnya ngeten, lek ono wong wedok dilamar banyak pria, banyak laki-laki, dilamar, boleh, asal perempuan dan walinya belum menerima jelas salah satu dari lamaran banyak laki-laki, jelas belum diterima, belum menjawab, itu boleh berlomba-lomba mendapatkan perempuan tersebut dengan syarat belum diterima, belum jelas terima oleh wanita tersebut. Okay. Dan perempuan niku Pak boleh menerima lamaran dari siapapun, ya, selama belum diputuskan siapa yang dipilih. Ya, si A ngelamar, si B ngelamar, si C ngelamar, ngoten nggih niku. Nah, wonten Umar bin Khattab nggih niku badhe nyun sewu Ibu Aisyah niki nggih niku badhe dilamar wong liya. Kemudian belum diterima oleh Ibu Aisyah, dilamar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh asal belum jelas dan belum diterima pinangan atau lamaran orang lain. Okay. Lah, para hadirin rahimakumullah, tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Apalagi sekarang ini nyaur utang. Nyun sewu nggih teng TV wonten nyaur utang. Bapake ndek utang. Kemudian anaknya digawe nyaur menerima lamaran dengan transaksi hutang piutang. Tidak boleh. Jangan, Pak. Tidak boleh. Sebab sama saja dengan menjual anaknya dalam transaksi barang dan jasa kepada orang lain. Tidak boleh. Ya. Jangan, tidak boleh, Pak. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian ada berapa perempuan atau wanita yang tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Sinten mawon niki dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Al-Imam Asy-Syaikh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Az-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Napa menurut beliau perempuan yang tidak boleh dilamar, satu adalah perempuan mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Sinten mahram mu'abbad ini nggih wong lanang ngelamar dolore dhewe, ndak boleh, haram. Nggih, ndak boleh. Kemudian yang tidak boleh melamar mahram mu'aqqad. Contoh, melamar iparnya yang sudah bersuami, tidak boleh. Yang ketiga, ya, status masih istri orang lain, ya, tidak boleh. Iku bojone wong dilamar, haram Pak hukumnya. Kemudian perempuan
yang masih dalam masa iddah tidak boleh dilamar, termasuk perempuan yang sudah dilamar orang lain. Niki dilarang di dalam agama. Nah, perempuan yang masa iddah niku wonten masa iddah ditinggal wafat, masa iddah ditinggal cerai, masa iddah kematian suaminya, kemudian masa iddah perempuan hamil. Niki kedah wonten aturannya. Ya. Contoh Pak, wanita yang ditinggal wafat suaminya, ya, maka bagi yang mau melamar perempuan iddah 4 bulan 10 hari tidak boleh. Ya, tidak boleh, harus menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian, ya, kenapa Islam mengatakan perempuan yang masa iddah ditinggal wafat suaminya, ya, atau ditinggal cerai suaminya? Sebab salah satunya mungkin di dalam masa cerai dan masa iddahnya bisa-bisa istrinya tersebut hamil, sebab dikumpuli sadurunge. Bisa jelas, biar jelas ini anaknya bapak sebelumnya atau bapak sesudahnya, statusnya harus jelas. Makanya Islam itu menghormati perempuan dengan masa iddah tersebut. Jadi 4 bulan 10 hari sabar, nggih. Ngelamar wong sing wong wedok sing tinggal wafat itu ditunggu 4 bulan 10 hari. Yang kedua, iddah talak. Wonten 2 talak. Talak rajai, talak bain al-kubra. Talak sugro, talak kubro. Talak rajai ini talak yang dinyatakan suami talak 1 dan talak 2 dan bisa rujuk kembali. Tapi ingat Pak, rujuk gak semudah yang dibayangkan Bu. Contoh, panjenengan mentalak bojone, ya, sama tak talak dengan soreh terang-terangan dan sengaja mentalak, maka jatuh talak 1. Itu termasuk talak rajai. Atau sampean tak talak, sampean tak talak 2 kali kalimat jelas, maka jatuh 2 talak. Hati-hati, hati-hati Pak, ini hati-hati. Lah lek wong gak roh hukum, mari talak 1 dikumpuli, talak 2 dikumpuli. Hati-hati, hilang keberkahan sampean. Mengapa hilang? Melanggar aturan syariat agama. Terus pundi carane? Sampeyan lek nalak bojone 1 kali atau 2 kali ada potensi kembali rujuk, tetapi ono syarat-syaratnya. Sampeyan nalak rojai 1-2 kali, maka terkena masa iddah bojo sampeyan 3 kali haid. Tidak boleh dikumpuli. Hati-hati, keharaman di dalam fikih niki. Wong gak ngerti, mari ngomong talak, begini rujuk dikumpuli, talak rujuk dikumpuli. Niki rusak agama Pak. Sabar 3 kali haid masa suci, rujuklah dengan istrinya. Kalau masih 1 atau 2 kali, nggak usah kawin lagi, nggak usah rujuk, berdua bisa. Bu, ma, dek, wingi aku nalak sampean, demi Allah saya mau kembali ke sampean dan rujuk ke sampean. Sing bojone, iya mas, iya pak, iya ya, tak terima rujuk sampean. Pun deal. Lek talak rojai. Tapi lek talak 3 kali, talak bain Pak, sampeyan tidak boleh mengawini malih bojo sampeyan kecuali ada muhallil. Artinya muhallil orang-orang yang menikahi bojo sampeyan.
Makanya lesan kita yang sewu jangan sampai ngeten, sampai tak talak, sampai tak talak, sampai tak talak. 3 kali ucapan talak bain kubro, maka sampean tidak boleh kawin kembali, rujuk kembali dengan bojo sampean, kecuali bojo sampean dikawin wong liya dan dicerai wong liya baru bisa balik nang bojo sampean. Ini dijaga, jangan sampai 3 kali. Jadi keberkahan rumah tangga niku salah satunya hilang sebab kita melanggar aturan kerumah tanggaan, aturan talak tersebut, dan gak ngerti ilmune, gak ngerti aturan ini. Hati-hati Pak, lesan ini hati-hati, dijaga. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian talak rojoi ini bisa dirujuk kembali. Dirujuk kembali, nggih. Lah wong wedok atau istri yang ditalak rojoi, ditalak 1, ditalak 2, masih rojoi, selama masa iddah laki-laki lain diharamkan melamar istri tersebut. Sama mes ditalak bojo sampean, nggih peng pinten, peng kalih, tadi bojoku wae tak lamar, tidak boleh. Tetap ya itu masih milik suaminya karena ada masa rujuk 3 kali masa suci. Niki Pak, jadi harus hati-hati kita dalam manajemen rumah tangga, hubungan laki-laki dan perempuan. Jangan sampai melanggar aturan syariat, rumah tangga kita hilang keberkahan. Guru kula ngeten, sing wis tahu talak rojoi, aja sampai talak bain. Nggih, aja sampai talak bain. Wong lanang wong wedok yo sepuro Gusti Allah. Bengi-bengi portangi salat tobat, salat tasbih. Nggih, sepuro bareng-bareng Gusti Allah. Misalnya tahu ngelakoni ngoten sepurang Gusti Allah, yo sepuro Gusti Allah keduanya, jalur sepuro gak baleni malih, ngoten nggih, cek berkah balik. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin beliau mengatakan talak rojai dengan masa iddah 3 kali suci haid, maka suaminya boleh kembali rujuk kepada istrinya. Semua ada aturannya. Nggih, kasakarepe dhewe. Saiki nyun sewu ana wong gak duwe ilmu tetapi ahli ibadah dan jadi panutan, tetapi karena nggak punya ilmu maka setiap kalimatnya solusinya menyesatkan umat. Hati-hati, hati-hati. Makanya tanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Para hadirin rahimakumullah, kalau baleni perempuan boleh dilamar dengan 2. 1, perempuan tadi sudah jelas-jelas membatalkan lamaran yang pertama. Yang kedua, diizinkan oleh perempuan tadi sebab membatalkan lamaran. Jadi boleh ketika nyun sewu anak sampean dilamar wong lanang liya kemudian batal. Karena batal dilamar malih kali orang lain boleh. Boleh, ojo izin, fikih membolehkan. Nggih, fikih membolehkan. Iku lho dilamar wong saiki lamaran maneh. Gak apa-apa. Yang jelas lamaran yang pertama jelas-jelas batal dan dibatalkan. Nggih, niku diperbolehkan. Kemudian terakhir para hadirin, perempuan hamil ya masa iddahnya sampai melahirkan. Niki mugi-mugi kita semua ya selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi manfaat juga fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نصير به كامل محيا الأمد وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala Muhammad